Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat manusia yang mempunyai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepatutnya kita mengikuti perintahnya, yaitu sholat. Karena apa? Tujuan kita hidup di dunia ini hanya satu, beribadah kepada Allah. Terdapat di dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu, ayo kita sama-sama berjuang di jalan Allah. Sholat jangan sampai kita tinggalkan. Kadang orang yang tidak sholat pasti ada saja masalahnya. Tapi jikalau orang itu sholat, insya Allah tenang, hatinya akan tenang terus. Walaupun ada masalah, pasti dia akan mengingat Allah. Dia hamparkan sejadahnya, dia luruskan niatnya, dia bangun di sepertiga malam berdoa kepada Allah. Dia lakukan terus sholat kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Oleh karena itu teman sekalian, janganlah sampai kita meninggalkan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Rukun Islam yang kedua, yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat itu ya sholat. Sholat adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Robnya. Dan sholat adalah ibadah yang sangat agung, dan keutamaan sholat sangatlah besar. Oleh karena itu, kita hendaknya memperhatikan sholat kita, memperhatikan tumakninah atau tidak. Apakah kita sholat tergesa-gesa untuk mengejar dunia yang banyak waktunya saja sampai kita lupa dengan sholat? Tidak, akhi. Teman sekalian, jangan seperti itu. Sholatlah kita dengan tumakninah, dengan khusyuk. Waktu sholat, memperhatikan rukun sholat dan kekhusyuan sholat kita, agar sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, sholat itu adalah takaran. Barang siapa yang menyempurnakannya, maka Allah akan menyempurnakan pahalanya. Dan barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian telah mengetahui apa yang Allah sebutkan untuk orang yang mengurangi takaran. Maka dari itu, teman, ayo kita laksanakan sholat. Jangan sampai kita tinggalkan sholat. Jadikan sholat sebagai prioritas dalam hidup kita. Jadikan Allah sebagai prioritas dalam hidup kita, agar kita bisa masuk bersama-sama ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh kita renungin lagi, berapa banyak dosa yang sudah kita buat, berapa banyak maksiat yang sudah kita buat. Apakah itu cukup untuk memasukkan kita ke dalam neraka? Tentu saja cukup. Tapi ingatlah, jikalau kita tetap sholat, rajin sholat, bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Yang kita sering maksiat, biasanya kita sering mencuri, biasanya kita sering marah kepada orang. Jikalau kita sholat, insya Allah tenang hati kita. Jikalau kita sholat, insya Allah Allah akan ampuni semua dosa kita yang masa lalu, insya Allah. Ayo brother, perbaiki sholat kita, tumaninahkan lagi sholat kita, luruskan niat kita hanya lillahi ta'ala.